masih hidup. Ya. Ada yang seperti itu ya. Dan bayangkan seharinya itu jutaan, itu sudah setahun lebih, sudah habis berapa ratus juta ya. Tapi kita sebagai keluarga ya, besoknya mungkin sudah dibukakan juga ya hidayah dari Allah gitu ya untuk bisa menerima takdir. Ya akhirnya kita pasrah, cabut alat ya. Ya. Jadi kelihatan banget ya ketika cabut alat itu sudah tidak ada kehidupan, tidak ada kejat-kejat, tidak ada. Yang hilang itu yang tadinya hangat menjadi dingin gitu aja ya. Jadi kayaknya mah alatnya itu mempertahankan hangat tubuh, kemudian detak jantung, nadi, mungkin ruh sudah tidak ada ya. Karena ketika dicabut alat tidak ada tanda-tanda sakaratul maut, karena sakaratul mautnya sudah terjadi ketika waktu insiden gitu ya. Ya kita relakan saja. Dan ketika kita bayar ya, yang membuat kita sedih lagi ya, merasa apa ya, di kwitansi pembayaran itu jasa pemasangan alat itu ya untuk selang itu yang ke paru-paru itu ternyata dikasih 70.000 jasanya. Aduh, yang bisa mengorbankan nyawa gitu ya, itu dikasih 70.000 gitu ya. Seharusnya dengan resiko yang tinggi itu gitu ya disesuaikan jasanya supaya si yang melakukan juga bisa lebih hati-hati gitu ya. Ya mungkin itu namanya juga kecelakaan gitu, harus bisa menerima ya, bisa menerima. Kita jangan kelalaian ya, intinya menerima takdir. Dan pada waktu itu yang tahu cuma saya, istri saya gitu ya. Untuk adik-adik istri saya juga dikasih taunya belakangan insiden itu. Takutnya mereka komplain dan bagaimana gitu ya, nggak terima. Kita ingin menjadi supaya kematiannya itu tenang gitu ya, tidak banyak masalah gitu ya. Kita yang terpenting pada waktu itu adalah untuk segera menguburkan, memandikan supaya selesai dulu ya gitu. Dan kalau kita gugat ya pasti kan harus ada otopsi juga gitu ya, dari untuk meneliti penyebab kematian gitu ya. Nah itu tidak mau seperti itu, dibedah, di gimana gitu. Saya melihatnya jangka panjang. Udahlah gitu ya, kita terima takdir. Nah kemarin juga yang bikin saya kaget, soalnya waktu ketika sesudah operasi juga istri itu masih ada pendarahan, tetapi katanya teh keluarnya dari hidung. Nah, saya takutnya itu ya karena itu waktu pemasangan selang ya lewat hidung itu melukai gitu ya. Ya mudah-mudahan lah cepat sembuh, cepat normal lagi istri saya ya. Karena kemarin
Saya itu sekarang itu manja otak saya itu ya. Imun saya itu manja banget. Kemudian kemarin juga ada ya kepikiran juga PKKM gitu ya. Saya nggak bisa tenang gitu, sudah diwakilkan di banyak nanya juga dari sana deh. Ini gimana ini? Ya itu, saya tidak lain kalau sakit ya karena pikiran gitu. Sekarang itu karena imun saya itu gampang lemah kalau pikiran lemah gitu ya. Pasti aja sakit flu batuk karena ini musimnya musim hujan begini, virus sedang disebar ya. Karena ada isu juga ada sengaja yang menyebar virus ketika musim hujan ini sebagai media. Nah, jadi hati-hati kalian. Ya. Ya. Nah, kita sudah di Nagreg nih. Rumah sakit Unisba nih. Nah, ini rumah sakit baru ya. Sebagai salah satu proyek untuk masa depan ini nih. Program masa depan. Ya. Gitu ya, makanya khawatir banget pikiran saya itu meskipun diam terus ya, tapi was-was ketakutan. Meskipun saya orangnya ya bisa disebut tawakal gitu ya, menyerahkan semuanya yang terbaik kepada Allah, tapi tetap ya namanya juga manusia selalu ada rasa was-was, khawatir gitu ya. Nah, makanya ya begini hasilnya gitu ketika imun berpengaruh terhadap imun tubuh. Imun lemah, virus masuk ya sudah. Tapi kemarin coba bertahan, fasenya sudah lewat, fase melernya udah nggak ada, jadi kemarin ada sedikit flu ya, flu ya mepeg lah kalau bahasa Sundanya, mepegnya ada tapi tidak sampai meler. Nah, tapi langsung ke fase sekarang dahak. Batuk belum, tapi dahak. Ya. Karena dahak juga itu karena saya sering merokok juga ya. Sebenarnya ini adalah proses pengeluaran kotoran ya. Di dahak itu keluar juga ya nikotin. Jadi sebenarnya bagus juga ketika saya sakit keluar dahak. Maka ini mulut gak enak banget, asin banget ya. Karena dahak. Keluar telan lagi, rasa cendol. Gitu ya, ya mudah-mudahan lah semuanya sehat ya. Bagi kalian ya yang sekarang nonton, yang sakit, yuk mari kita doakan semua yang nonton juga ya. Mudah-mudahan sehat ya. Mungkin sekarang istri saya sudah nonton juga ya video ini ya. Sehat sayang ya, cepat sehat. Allah angkat penyakitnya, sembuhkan lagi ya semuanya yang sedang sakit. Mari kita doakan. Karena Allah yang memberikan penyakit ya, Allah juga yang akan bisa mengangkat penyakit itu ya. Mari kita sabar, bertawakal ya. Semangat. Nah, itu ya faktor yang mempengaruhi juga ya, semangat untuk sembuh. Ya harus punya, harus kuat. Semangat untuk sembuh ya. Yakin sembuh insya Allah ya. Yakin sembuh insya Allah ya. Yuk semangat, berdoa terus, berikhtiar insya Allah ya. Tidak ada yang tidak bisa. Nabi Ayub pun sudah puluhan tahun sakit ya.
Allah sembuhkan. Yakinlah ya, ujian yang paling berat, yang diberikan ujian paling berat itu adalah Nabi Ayub, masalah sakit itu ya. Allah memberikan gitu ya sebagai apa ya, ibroh gitu ya buat kita, menjadikan sosok Nabi Ayub itu sebagai contoh dalam kesabaran. Yakinlah ya, innallaha ma'asyabirin ya, ketika ayatnya itunya qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faina musibati, ketika terkena musibah berdoalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Kemudian innallaha ma'asyabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi terkaitan dengan musibah apa yang kita alami, sabar adalah kuncinya. Berdoa, tawakal kepada Allah ya. Kembalikan semuanya kepada Allah ya. Yakin ya terhadap yang gaib, yang seolah-olah mustahil gitu ya. Yakinilah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kun fayakun. Ketika Allah menghendaki maka terjadilah. Itu yang harus diyakini. Tidak ada yang mustahil. Itu. Ya, tidak ada yang mustahil. Yakinilah. Yakinilah. Sabar ya, sabarlah. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi ketika mendapat musibah itu berdoalah ya, ditambah dengan doa yang dari hadis Rasulullah ya, Allahumma ahzirni fi musibati wa khluq li khairan minha ya. Berdoalah juga mudah-mudahan musibah yang kita alami itu menjadi kebaikan, kebaikan, kifarat, ya, menjadi kifarat dosa untuk kita ya, karena tidak dinafikan lagi. Kullu barina Adam faktor, ya, setiap anak Adam itu pasti berdosa, memiliki kesalahan, dijamin itu ya. Tidak ada yang pernah luput dari dosa ya. Seperti baju ya, meskipun hanya dipakai tidur, kekotoran ngarambet ke sawah, macul dan lain sebagainya, ngaduk semen itunya, cuma dipakai tidur saja, tetap baju itu pasti ada kotoran yang menempel, apakah dari keringat atau dan lain sebagainya gitu ya, debu dan lainnya, itu harus dicuci gitu ya. Gitu. Begitulah, makanya manfaatkanlah ya fasilitas tobat yang sudah Allah berikan, yaitu salat 5 waktu setiap hari. Itu adalah fasilitas yang Allah berikan untuk hambanya ya, umat Nabi Muhammad ini, untuk bertobat gitu. Jadi jangan lalaikan dalam satu hari itu sholat 5 waktu, jangan lalaikan. Kamu ingin masuk surga, bersihkan dulu, jangan sampai dosa kamu dibersihkan di neraka nanti gitu ya. Yang memiliki keimanan dijamin masuk surga, tapi tetap saja ya gitu ya, kalau banyak dosa yang belum dibersihkan selama di dunia ya, nanti dibersihkannya di neraka, dicucinya ya. Karena surga itu
suci, untuk orang-orang yang suci, ya, yang spesial. Kita harus menjadi layak berada di surga, gitu ya. Melayakkan diri. Nah, ini kesempatan di dunia ini ya.